Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam perspektif Quran dan Hadis Universitas Muhammadiyah Bandung. Materi pertama yaitu pengertian etika bisnis Al-Quran dan Hadis. Pengertian etika moral, pengertian etika, moral, dan akhlak. Pertama yaitu pengertian etika. Etika sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang artinya adalah muncul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, ketika mempunyai sudut pandang normatif, yang mana objeknya adalah manusia dan perbuatan manusia tersebut. Pengertian etika adalah satu aturan ataupun norma yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam berperilaku di masyarakat untuk bertindak dan berperilaku terkait sifat baik ataupun buruk. Ada juga yang menyatakan bahwa pengertian etika adalah suatu ilmu yang kesosialiaan dan juga perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang berhubungan dengan aturan dan prinsip yang benar. Itu artinya, etika adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban moral dari setiap orang dalam berperilaku di kehidupan masyarakat. Sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang. Yang B. Pengertian bisnis. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang artinya sibuk. Sibuk adalah mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Inggris, dalam bahasa bisnis merupakan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu bisnis adalah sebuah perusahaan, sedangkan pengertian yang kedua, bisnis adalah sebuah kegiatan. Secara etimologi, bisnis mempunyai arti di mana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and to tim redaksi kampus bahasa Indonesia. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lainnya sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melambang untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun ayat yang mengandung tentang bisnis tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batin, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Surat An-Nisa ayat 29. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dapat dipahami bahwa surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan tentang melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain, karena Allah telah menawarkan salah satu cara mendapatkan harta dengan cara yang halal, yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka, namun harus
tetap sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu poin C, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar, yaitu kota Makkah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau juga kitab Ibrani. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah. Namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah. Dan surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling muncul di dalam surat tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dalam semua surat Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat secara literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 16.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Al-Quran juga mengatakan bahwa dia adalah penyempurna dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Hal ini tercantum dalam Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran umumnya menyebutkan dirinya sebagai ucapan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak, yaitu saya dan kami. Kata ganti ini secara jelas mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan penghakiman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan setiap manusia ke surga atau neraka sesuai amalannya di dunia. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi petunjuk, penuntut, dan juga pedoman. Al-Quran membentuk fondasi hukum untuk umat Islam. Meskipun rincian dan hukum-hukum tersebut tidak dituliskan dari Al-Quran, namun bisa dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau yang disebut dengan hadis. Sedangkan istilah hadis berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berita atau cerita atau wacana. Hadis adalah catatan tradisi atau ucapan Nabi Muhammad. Umat Islam yang meyakini bahwa hadis merupakan kata-kata dan juga perbuatan serta persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika hadis-hadis ini terkumpul, maka muncul gambaran yang lebih besar atau disebut dengan sunnah. Hadis ini diterima oleh umat muslim sebagai sumber hukum, agama, dan pedoman moral setelah Al-Quran. Hadis atau sunnah ini bisa didefinisikan sebagai biografi Nabi Muhammad yang diabadikan oleh ingatan para sahabat-sahabatnya.
Perkembangan hadis adalah elemen paling penting selama 3 abad pertama dalam sejarah Islam. Hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam di dalam agama Islam. Otoritas hadis sebagai sumber hukum, agama, dan pedoman hidup menempati urutan kedua setelah kitab suci Al-Quran. Otoritas hadis berasal dari Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati dan mengikuti ucapan Nabi Muhammad. Hal ini tertera dalam surat An-Nur ayat 54 dan surat Al-Hajjab ayat 21 yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibedakan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Berbeda dengan Al-Quran, tidak semua umat muslim meyakini akan orisinalitas hadis atau tidak percaya semua catatan hadis. Hal ini datang karena hadis tidak ditulis oleh para pengikut Nabi Muhammad secara kematiannya, namun hadis ditulis beberapa generasi kemudian. Hadis disusun dan dikumpulkan menjadi kumpulan besar ilustrasi Islam. Koleksi-koleksi hadis yang berbeda akan menjadi pembeda dan berbagai cabang agama Islam. Untuk memahami berbagai kumpulan hadis, karya berbagai iman terbuka. Sekian pembahasan materi dari saya lanjutkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Andini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Rizky, yaitu tentang tujuan etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis. Melakukan etika bisnis Islam perlu memiliki tujuan yang memang sudah diatur dan ditentukan dengan sebaik mungkin. Di bawah ini adalah tujuan etika bisnis Islam. 1. Membangun kode etik bisnis yang islami. Islam tidak menganut paham serba boleh, sebagaimana yang diyakini oleh kaum sekuler. Islam tidak pula menganut paham yang serba tidak boleh atau haram, sebagaimana keyakinan segelintir orang. Namun dalam syariat Islam diatur regulasi tentang persoalan yang halal dan haram. Kehalalan suatu bisa disebabkan oleh zat barang itu sendiri yang dihukumi haram, atau karena cara memperolehnya yang dilarang oleh agama. Karena itu paham Machiavellin yang menghalalkan cara asal tujuan tercapai, sebagaimana dilakukan sebagian orang dalam memperoleh keuntungan materi, merupakan paham yang sangat menyimpang dan dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, salah satu etika bisnis dalam Islam yang harus diperhatikan dan dipraktikkan oleh setiap muslim adalah menghindari segala sesuatu yang diharamkan, sekalipun hal tersebut menguntungkan secara finansial. Setiap muslim dilarang memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh agama, seperti menjual daging babi, minuman keras, dan narkotika. Selain itu, setiap muslim juga haram memakan hasil penjualan barang-barang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan beberapa contoh barang yang haram untuk diperjualbelikan, yang berbunyi dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu tahun kemenangan. Ketika itu beliau di Makkah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mencat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda, tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya. Hadis radhiyallahu al-jamaah. Kode etik ini nantinya akan bisa mengatur, mengembangkan, dan merencanakan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko. 2. Menjadi dasar hukum. Ekonomi Islam terbangun dari dasar hukum nakli dan akli. Dalil akli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi
Muhammad SAW. Dalil nakli bisa diartikan juga seperti tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran yang tertera dalam mushaf Al-Quran dan hadis mutawatir yang tertera di dalam kitab-kitab hadis lalu diambil dan disalin dari tulisan yang telah baku. Dalil tersebut kebenarannya merupakan kebenaran yang hakiki atau mutlak. Sedang dalil akli adalah dalil yang bisa dinalar oleh akal. Dalil akli bisa diartikan juga seperti petunjuk yang pertimbangan akal pikiran yang sehat dan objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Tegasnya dalil akli adalah penerimaan akal secara murni dan bebas. Kebenarannya merupakan nisbi atau relatif karena merupakan produk manusia. Adapun bentuk dalil akli berupa ijtihad, ijma, atau qiyas. Dari dua dasar hukum tersebut bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Sedang dalam pengembangan pemikiran ekonomi, Islam tidak lepas dari dasar hukum akli berupa ijtihad. Kehidupan sosial ekonomi yang telah terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai ajaran atau agama Islam. Hal ini, ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan maghrib atau maisir, gharar, dan riba, menimbun atau mempermainkan penawaran atau ikhtiar, mempermainkan permintaan atau najasi, menipu, tadlis, tagril, menjual bukan memilikinya, curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan, dan sebagainya telah banyak dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. Pelanggaran syariah dalam berekonomi tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi termasuk krisis pada pertengahan 1997 dan finansial global pada akhir 2008. Dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan yang makin kaya, kesenjangan ekonomi semakin lebat, dan sistem ekonomi yang tidak mampu mesejahterakan umat manusia secara keseluruhan, melainkan hanya menumpuk pada sebagian masyarakat. Penyebab krisis tersebut telah nampak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sangat jelas pernyataan Al-Quran tersebut bahwa penyebab terjadinya kerusakan yang dalam hal ini krisis adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak lepas dari nilai-nilai moral yang segala aturan yang dibuatnya, termasuk dalam praktek ekonomi. Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia mengatur semua aspek kehidupan baik yang bersifat material maupun non-material. Karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami Islam sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu kesempurnaan Islam sebagaimana ayat di atas, kelempakannya dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, suatu sistem yang pada garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harusnya dipeluk secara kafah dan koherensi oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu, lalu dapatkan kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Untuk itulah ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum. Kode ini juga dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segala adalah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyelesaikan perselisihan. Dalam etika bisnis, Islam tersebut terdapat prinsip ataupun landasan yang perlu dijalankan dan merupakan pedoman dasar yang dalam berbisnis baik. Etika bisnis Islam berprinsip untuk selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran serta hadis. Oleh karena itu, apa yang diajarkan dan dianjurkan untuk dilakukan merupakan sesuatu syariat Islam yang baik dan benar. Seorang pebisnis muslim yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan banyak manfaat dan terdapat dari apa yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan keberadaan etika bisnis Islam di sini agar para pemimpin muslim terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diajarkan dengan menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Seorang muslim terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman di dunia serta mendapatkan berkah yang melimpah. Terdapat beberapa perilaku yang berbisnis yang dilarang dalam agama Islam, antara lain
mendatangkan riba, melakukan penipuan, mengambil secara batil, berbuat curang, dan melakukan penimbunan. Maka dari itu, menurut saya, penting bagi seorang muslim mengetahui dan menjauhi apa yang dilarang. Terlebih lagi saat melakukan kegiatan sehari-hari maupun saat melakukan kegiatan jual beli, penting untuk tetap menerapkan dan menjalankan apa yang diajarkan dalam agama Islam, agar terhindar dari kemunafikan dunia. Kode ini juga memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. 4. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman spiritual yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap sesama umat. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, yaitu belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan, antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak orang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena adanya kepentingan tertentu, misalnya politik. Padahal jelas rumusan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Hadis Al-Quran ayat 7 ayat 10 merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah. Dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu 1. Bersikap husnudzon di antara kita. Selama ini kita telah sering menggunakan prasangka dan praduga dan sering tidak menggunakan akal sehat sehingga kita sering terperosok pada sikap suudzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan akan berkembang sikap a priori, sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Oleh karenanya Allah melarang sifat itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang yang lain. Sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pembuat taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Berpeganglah kita semua pada tali Allah atau al-Islam secara kafah dalam pergaulan, hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau harkanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada nilai etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis. Sebelumnya telah dibahas berkenaan konsep etika bisnis dalam Al-Quran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk etika bisnis dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni negatif dan positif. Bentuk negatif merupakan bentuk yang non-etik dan bentuk positif merupakan etika. Saya akan menjelaskan mengenai non-etik dalam bisnis. Persoalan yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis diantaranya terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai etika bisnis atau amoral bisnis. Berikut ini saya akan jelaskan beberapa non-etika moral dalam bisnis Al-Quran yang mesti dihindari dalam melaksanakan aktivitas bisnis.
Pada dasarnya terdapat unsur batil, fasad, dolim, atau mudorot pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan, baik akibat yang ditimbulkan terhadap individu, orang lain, atau masyarakat. Yang pertama ada riba. Riba dari sisi bahasa berasal dari akar kata raba yang berarti ziyadah, tambahan. Dan riba secara syara adalah tambahan harta tanpa adanya iwad, padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Di dalam akad penukaran harta dengan riba merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadil. Riba nasi'ah adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan pembayaran. Sedangkan riba fadil adalah jual beli barang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Barang tersebut termasuk jenis barang ribawi seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Seperti salah satu sabda Nabi, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan, penyerahan langsung. Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta melebihkan, dia telah melakukan praktek riba, baik mengambil maupun yang memberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selain dari sabda Nabi di atas, ada Al-Quran juga yang menjelaskan mengenai riba, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 161, di mana yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Kemudian, yang kedua ada mengurangi takanan dan penipuan. Al-Quran mencela perbuatan penipuan atau mengurangi takaran dalam perdagangan karena akan merugikan salah satu pihaknya. Kemudian, yang ketiga ada penimbunan. Penimbunan adalah pengumpulan atau penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya barang harga tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan secara eksplisit terhadap orang yang menimbun harta akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Quran surat tersebut terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 37, di mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalangi manusia di jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian yang keempat ada goror dan judi. Penimbunan dalam ayat ini dicontohkan dengan menimbun emas dan perak. Dalam masyarakat termasuk kebutuhan tersier, namun perbuatan ini sangat dibenci oleh Al-Quran. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi goror didasarkan kepada larangan Allah atas mengambil harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188.
Dalam konsep fikih, termasuk ke dalam jenis gharar adalah memberi ikan yang masih berada di kolam, kemudian membeli buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Tujuan dilarangnya praktik gharar ini diantaranya untuk menutup pintu munculnya perselisihan dan perebutan antara kedua belah pihak. Kemudian ada perilaku judi. Perilaku judi dalam pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh Al-Quran, di mana Al-Quran juga telah mengharamkan perbuatan judi. Pengharaman judi dibarengi dengan larangan khamar, mengundi nasib karena termasuk perbuatan keji dan setan. Kemudian yang terakhir ada korupsi. Korupsi secara bahasa berasal dari Latin corrupti atau corruptus dari kata kerja corrupere, bermakna kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian turun ke beberapa bahasa Eropa di Inggris dan Perancis sebagai corruption dan bahasa Belanda korupti. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi merupakan perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang, menerima uang sogokan. Perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan Al-Quran, karena Al-Quran melarang memakan harta, diantaranya manusia, secara batil. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta tersebut. Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gi Fajar Aprilia dan di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip etika bisnis Al-Quran dan Hadis. Prinsip etika bisnis Islam telah dikembangkan oleh para sarjana muslim. Ada perbedaan yang mendasar antara etika bisnis Eropa dengan Islam. Bila di Eropa, etika bisnis bersumber dari Bible dan Taurat, sedangkan dalam Islam, etika bisnis bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 1/5 dari ayat-ayat Al-Quran memuat prinsip-prinsip ekonomi yang diantaranya terkandung prinsip-prinsip bisnis. Secara umum, Al-Quran menjabarkan bahwa ada 3 aspek dalam dunia bisnis yang harus diperhatikan setiap muslim, yaitu 1. Larangan untuk memiliki dan mengelola harta, barang atau jasa yang terlarang atau yang haram. Yang kedua, larangan dalam cara dan proses memperoleh harta, barang atau jasa, serta pengelolaan dan pengembangannya. Yang ketiga, perhatian dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta, barang atau jasa, serta efek pengembangannya. Selanjutnya ada prinsip yang pertama, yaitu kesatuan, tauhid atau unity. Prinsip etika bisnis Islam yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan, yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horizontal, yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22, yaitu kandungannya yang pertama, alam semesta dan manusia sendiri adalah ciptaan Allah. Dia maha sempurna dari makhluk-makhluknya. Allah memberikan batasan-batasan kemanfaatan antara individu manusia tanpa mengorbankan hak individu yang lain. 2. Semua peranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum diatur secara sistem dan terpadu sehingga mampu mengarahkan manusia membentuk teknik organisasional klimat dalam aktivitas bisnis. Yang ketiga,
mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis bahwa usaha yang dijalankan adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah, bukan hanya mencari keuntungan semata-mata. Prinsip yang selanjutnya ada keseimbangan, equilibrium atau adil. Prinsip etika bisnis Islam yang kedua mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berperilaku zolim. Akan jadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, tetapi menakar orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam dunia berbisnis sangat menodai etika bisnis Islam, karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis. Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim untuk menimbang dan menakar dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu yang pertama kandungannya berlaku adil maka akan sangat dekat dengan takwa, sehingga dalam bisnis dilarang menggunakan cara-cara yang tidak adil. Misalnya menipu, mengurangi takaran atau timbangan. Ini harus ditinggalkan karena menjadi menjurus kepada kezoliman. Yang kedua, mewujudkan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat juga merupakan target para pembisnis muslim. Selain mencari keuntungan, bisnis juga mempunyai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, para pembisnis muslim juga harus menjaga keseimbangan usaha yang dijalaninya dengan memperhatikan hal-hal yang mudhorat atau kesulitan dan yang mafsadat kerusakan. Ini berperilaku mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi, baik barang atau jasa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan memilih dan berusaha, ikhtiar. Kehendakan kebebasan juga bisa disebut free will. Kebebasan di dalam prinsip etika bisnis Islam merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendakan bebas ini adalah suatu kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadi yang tak terbatas dan dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui infak, zakat, dan sedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 11 kandungannya yang pertama, ayat ini sering menjadi landasan bagi menerapkan kebebasan ekonomi. Dari ayat ini, manusia diberikan kebebasan untuk ikhtiar usaha tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Otoritas pasar sepenuhnya diberikan kepada masyarakat, bukan ketentuan negara atau monopoli dan sektor swasta. Dari ayat ini juga difahami bahwa persaingan bisnis itu ada, tetapi cara-cara bersaingnya meski sesuai dengan syariat agama tanpa menzolimi orang lain. Yang ketiga, semua hasil produksi yang distribusikan harus dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nilai keuntungan manusia hanya berusaha. Prinsip yang selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Prinsip selanjutnya itu tanggung jawab yang mana dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendakan bebas dengan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi keadilan dan kesatuan di dalam berlaku, terutama di dalam etika bisnis. Manusia harus mampu bertanggung jawab serta memiliki kehendak bebas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 85 kandungannya yaitu 1. Dalam keyakinan umat Islam, setiap perbuatan manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bila perbuatan itu baik, maka baik pula balasannya, dan bila perbuatan buruk pula balasannya juga buruk. Lihat juga Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang kedua, setiap perilaku bisnis Islam akan berupaya menjaga kehalalan dan kebaikan atau halal thayyiban dari harta, barang atau jasa yang dikelola, dan karena selain kepada Allah, perilaku bisnis Islam juga meyakini adanya pertanggungjawaban terhadap sesama manusia. Lalu kandungan yang ketiga dari ayat ini juga difahami bahwa tanggung jawab dalam dunia bisnis terdiri dari dua tingkatan, yaitu tanggung jawab mikro yang bersifat individual dan tanggung jawab makro yang bersifat organisasional dan sosial. Keduanya harus dipraktekin secara seimbang.
Prinsip yang selanjutnya ada kebenaran, truth, goodness, atau honesty. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran tetapi juga mengandung unsur kebijakan dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komunitas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi dalam upaya menetapkan keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan sangat menjaga kegiatan yang preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qasas ayat 77, kandungannya itu yang pertama ihsan, kebaikan dalam dunia bisnis harus dimotivasi oleh 3 perbuatan, yaitu yang pertama kemurahan hati, yang kedua motif layanan atau servis motivasi, yang ketiga kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas. Kandungan yang kedua yaitu Imam Ghazali menguraikan contoh implementasi ihsan dari bisnis kepada 3 bentuk, yaitu 1. Memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, 2. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena mungkin rusak atau kurangnya kualitas, lalu yang ketiga membayar hutang sebelum tiba penagihannya. Lalu kandungan yang terakhir dari ayat tersebut, para pelaku bisnis diwajibkan untuk memperhatikan 3 skala prioritas bisnis dalam Al-Quran, yaitu 1. Lebih memilih penghargaan akhirat ketimbang penghargaan di duniawi, yang kedua lebih memilih tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral, lalu yang terakhir, yang ketiga, lebih memilih yang halal ketimbang yang haram. Sekian tentang prinsip-prinsip etika bisnis Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Quran dan hadis tentang etika bisnis dalam perspektif Quran dan hadis. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis dibagi menjadi 5. 1. Kesatuan, 2. Keseimbangan, 3. Kehendak bebas, 4. Bertanggung jawab, dan 5. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip etika bisnis Islam telah dikembangkan oleh para sarjana muslim seperti Syed Najwab Haidar Nabki dan juga Rafiq Ishaq Baikun, yang meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Hanya ada saja kebajikan ihsan. Nabki menetapkan sebagai bagian keseimbangan yaitu al-adl wal alsan, sedangkan Baikun menetapkannya pada bagian tersendiri. Sementara Quraisy Shihab merangkum nilai-nilai Islam secara umum dalam 4 pokok, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dengan berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Kesatuan. Tauhid Islam dikenal sebagai ajaran tauhid. Dengan kesatuan tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan kesudahannya berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua berada dalam pengawasannya, sehingga mengantarkan seseorang muslim untuk menyatakan bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 162. Pembisnis untuk tidak mengejar keuntungan materi sementara akan tetapi keuntungan imaterial yang bersifat kekal dan abadi. 2. Keseimbangan. Dalam keseimbangan mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan serasi, disebut dalam Quran Surat Al-Mulk Surat ke-67 ayat 3. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka melihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
Prinsip keseimbangan menuntut manusia tidak hanya saja mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan selaras dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam masyarakat, bahkan alam keseluruhannya. Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan karakteristik alami. Walaupun demikian, prinsip karakter ini bersifat dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim karena berlaku adil lebih dekat kepada ketakwaannya. Kemudian kebutuhan akan keseimbangan atau keadilan ditekankan Allah dengan menyebutkan bahwa umat Islam sebagai umatan wasatan ialah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak arah dan tujuannya, serta sebagai penegak atau pembenar. Dalam tataran ekonomi, keseimbangan penting dalam menentukan aktivitas-aktivitas distribusi konsumsi produk yang baik, dengan mendahulukan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam. Begitu juga dalam menentukan harga sesuai dengan mutu, kualitas, dan ukuran barang atau kesetimbang. Dapat dipahami bahwa konsep keseimbangan sudah menjadi konsep dasar yang sudah bersifat sunatullah. Oleh karena itu, keseimbangan ini penting diusung oleh pembisnis muslim, yaitu keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Merealisasikan tindak-tindakan yang dapat menetapkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. 3. Kehendak bebas. Kehendak bebas adalah dalam pandangan Islam suatu anugerah yang diberikan kepada manusia untuk memilih pilihan yang beragam. Perlu disadari bahwa kebebasan itu tak berdasarkan sebagaimana kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak. Manusia dibentangkan dua jalan, yaitu baik dan benar. Manusia yang baik ialah manusia yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang lepas dari bimbingan atau aturan yang telah digariskan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, kebebasan memiliki dalam apapun dan kondisi apapun, termasuk dalam bisnis. Haruslah dimaknai kebebasan yang tidak kontradiktif produksi, distribusi, dan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan etika atau akhlak. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Islam membuka kepentingan individu secara lebar seperti tidak adanya batasan. Menurut pendapatan bagi seorang dan mendorong untuk berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya untuk mengendalikan kecenderungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya, dikendalikan dengan kewajiban sosial dengan kewajiban menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dengan hadirnya lembaga zakat diharapkan mampu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi secara merata. 4. Bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab berhubungan dengan prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Dalam konsep tanggung jawab, dalam Islam mempunyai sifat yang berlapis ganda, baik pada tingkat mikro ataupun individual, maupun tingkat makro atau organisasi dan sosial. Yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan, sebagaimana menurut Said Qutb. Islam mempunyai prinsip bertanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Di antaranya jiwa dan raga,
antara person dan keluarga, antara individu dan sosial, suatu masyarakat dan masyarakat lainnya. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain, tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluknya yang mengakui adanya Tuhan, yaitu Tauhid. Tanggung jawab manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin bertanggung jawab kepada orang lain. 5. Ihsan secara bahasa berarti kebaikan, kedermawanan, keramahan. Prinsip ihsan merupakan bagian integral dari konsep trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman dan Islam. Dan ihsan yang bersumber dari hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Ihsan itu adalah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata Latin beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatnya. Menurut Al-Ghazali, dalam konteks bisnis terdapat 3 prinsip berjewantahan kebajikan, yaitu memberi kelonggaran atau pada pihak terutang untuk membayar hutangnya dan perlu mengurangi beban utamanya dan menerima pengembalian barang yang telah diberi, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan kebajikan atau kebenaran dalam bisnis adanya perintah penyempurnaan takaran atau timbangan, diantaranya seperti dalam ayat, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surat Al-Insyirah. Dalam prinsip ihsan pada etika Islam dalam bisnis menjadikan aktivitas bisnis sebagai ladang kebaikan bagi seseorang muslim karena lebih memiliki kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan dunia, lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral, dan lebih memiliki halal ketimbang yang haram atau batil. Dalam paparan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan ihsan menjadi bangunan bisnis yang ideal. Berdasarkan 5 aksioma tersebut dapat menjadi tolak ukur atau landasan untuk menguraikan etika bisnis secara lebih luas lagi, dan begitu juga dalam menguraikan bisnis yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas mengenai materi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erdayan Muli Sulamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi, Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang bagaimana etika bisnis yang benar. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki arti, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, jadi di sini kita dilarang untuk memakan sebagian dari
harta milik sebagian orang lain dengan cara-cara yang batil, seperti dengan contohnya misal seperti sumpah dusta, gosok, mencuri, lalu suap, ada juga riba dan lain sebagainya. Lalu dalam tafsir yang lain ada juga bahwa kita itu di sini dilarang menyampaikan kepada penguasa-penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara yang batil. Sedangkan pada kenyataannya di sini kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian. Jadi Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal di sini kenyataannya kalian itu mengetahui bahwa perbuatan yang kalian lakukan itu diharamkan oleh Allah. Lalu ayat yang berikutnya yang kedua, yaitu berasal dari surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi di sini maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang serta melaksanakan syariat-syariatnya, jadi tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan, yang bertolak dari adanya saling ridho kalian masing-masing. Dalam tafsir yang lain itu dijelaskan bahwa janganlah sebagian dari kalian itu membunuh sebagian yang lain, yang mana akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Nauzubillah min zalik. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, dan juga perkara yang Allah telah larang kepada kita untuk melakukannya. Jadi setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah juga menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita, sehingga dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
Misalnya yaitu seperti mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat. Contohnya itu seperti mencuri, menipu, lalu bisa juga mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun di sini Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan, dan juga dari muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Baiklah, yang berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, intinya, etika bisnis dalam Al-Quran itu merupakan sebuah tuntunan atau pemikiran tentang akhlak, atau juga bisa nilai-nilai moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran Al-Quran berdasarkan nilai-nilai dasar bisnis Islam, yakni nilai kesatuan, nilai keseimbangan, nilai kehendak bebas, lalu juga pertanggungjawaban dan juga kebaikan. Jadi, bisnis dalam Al-Quran itu tidak hanya bersifat material, namun juga bersifat imaterial. Maksud dari imaterial di sini adalah jadi bisnis yang kita jalankan, bisnis yang kita miliki itu harus menghadirkan aspek keimanan, ibadah, dan akhlak. Insya Allah, dengan demikian konsep bisnis akan terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan, dan kezaliman seperti praktik riba, lalu penipuan, mengurangi takaran ketika berjualan, dan penipuan lainnya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti tadi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.